Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Handai, hadir Bu. Dini Saputri, hadir Bu. Firmas Firdian, Hadir, Bu. Kalian Nugroho, Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Ya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita briefing dulu biar lebih semangat. Boleh berdiri semuanya? Boleh, Bu. Udah pada tahu kan briefing yang tepuk semangat? Yang mana, Bu? Yang dan. Oh, yang sama. Oke, Bu. Baiklah. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jangan ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, di sini Bu mau tanya dulu. Apa sih yang kalian lakukan agar tubuh kita itu tetap sehat? Olahraga. Makan makanan yang Makan sehat, olahraga. Ya. Nah, siapa di sini yang suka berolahraga di pagi hari? Saya sering push up. Kamu mau gym terus? Sampai di dari pertanyaan ibu tadi udah pada tahu belum kita akan belajar tentang apa? Itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kesehatan yang akan ibu kaitkan dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anu mas, Ke bawah. Nah, di sini ibu jelaskan terlebih dahulu ya tentang sehat olahraga itu apa sih? Nah, jadi anak-anak, sehat olahraga itu adalah paragraf informatif yang menjelaskan tentang cara kita menjaga kesehatan tubuh. Nah, paragraf ini itu memuat banyak sekali penjelasan tentang kita untuk yang pertama itu pentingnya menjaga kesehatan agar tubuh kita tetap sehat dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Lalu yang kedua, mengajak kita membiasakan hidup sehat seperti mandi, memotong kuku, dan juga membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Lalu juga para sehat olahraga ini mengajak kita untuk mengatur pola makan yang sehat seperti makan makanan yang bergizi dan minum yang cukup. Lalu mengajak kita untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur dan juga tidur yang cukup agar tubuh kita tetap pulih dan bugar. Nah, di sini ibu akan mengajak kalian membahas tentang gagasan pokok dan gagasan
Selanjutnya itu letak gagasan pokok. Nah, letak gagasan pokok itu ada 3, ada di awal, di akhir, dan awal dan akhir paragraf. Nah, untuk awal paragraf itu disebut dengan dedukatif, akhir paragraf disebut dengan indikatif, awal dan akhir paragraf itu disebut dengan campuran. Contohnya di awal, hutan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, kalimat ini adalah gagasan pokok. Selanjutnya, cara menemukan gagasan pokok. Bacalah seluruh paragraf dengan cermat, temukan kalimat yang paling umum atau utama, perhatikan kalimat lain yang menjelaskan atau mendukung kalimat utama. Kalimat paling umum itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Ibu ada contoh paragraf. Kita akan mencari di mana gagasan pokoknya. Nah, di sini contoh paragrafnya itu makanan bergizi membantu tubuh kita tetap sehat dan bertenaga. Buah dan sayuran mengandung banyak vitamin yang diperlukan tubuh. Telur, ikan, dan susu memberikan protein untuk pertumbuhan. Dengan makanan bergizi setiap hari, tubuh menjadi lebih kuat dan tidak mudah sakit. Nah, tadi itu sudah jelaskan kan, paragraf pokok dan gagasan pendukung itu kuncinya itu adalah pada paragraf utama. Nah, di sini yang mana gagasan pokoknya, ada yang tahu nggak? Iya, gizi. Iya, saya banget. Nah, jadi untuk contoh paragrafnya ini, pada paragraf ini paragraf gagasan pokoknya itu ada pada paragraf yang pertama. Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya itu hanya kalimat tambahan yang menjadi gagasan pendukung atau yang menjadi bantuan mempertegas dari paragraf tersebut. Nah, selanjutnya Ibu ada contoh yang kedua. Paragraf yang kedua, ada yang mau maju nggak? Saya. Saya, Bu. Boleh dibaca dulu dan boleh seluruh Jadi contoh paragraf ketiga, olahraga teratur sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Berlari atau bermain bola dapat memperkuat otot. Bersepeda dan berenang membantu melatih pernapasan. Jika dilakukan setiap hari, olahraga membuat tubuh lebih bugar dan siap beraktivitas. Nah, yang dari paragraf ini yang mana gagasan pokoknya? Boleh ditandai. Gagasan pokoknya ini, Bu. Sampai sini. Yeay. Ya, benar ya. Boleh tepuk tangan dulu. Makasih. Wow, dapat. Nah, di sini kita sudah mencontohkan dan mencari tahu paragraf dari contoh paragraf dan mencari gagasan pokoknya. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada kalimat awal, kalimat tengah, dan akhir, dan campuran. Nah, gagasan pokok di awal itu yang disebut dengan edukatif, gagasan pokok di tengah disebut dengan edukatif, dan juga gagasan pokok di awal dan di akhir itu disebut dengan campuran. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menentukan dari contoh paragraf ini mana itu gagasan pokok di awal dan pokok di akhir, dan gagasan pokok di awal dan di akhir. Ada yang mau maju untuk mencoba? Boleh. Ya. Yang di awal. Di awal. Jadi paragraf gagasan pokok di awal itu menjaga kebersihan diri sangat penting untuk kesehatan tubuh. Mandiri secara teratur dapat menghilangkan kuman dari kulit. Mencuci tangan sebelum makan membantu mencegah penyakit. Selain itu menjaga kebersihan kuku membuat kotoran tidak mudah menumpuk. Jadi paragraf gagasan pokoknya itu yang ini, Bu, menjaga kebersihan diri sangat penting untuk kesehatan tubuh.
Iya, benar. Jadi, iya terima kasih ya. Boleh kembali. Oke, terima kasih. Nah, jadi contoh paragraf yang pertama ini gagasan pokoknya itu ada di awal pada bagian menjaga kebersihan diri sangat penting untuk kesehatan tubuh. Dan kalimat akhirnya itu hanya menjelaskan, memberikan contoh dan memperkuat kalimat utama. Pada intinya kenapa gagasan pokok pada paragraf pertama ini disebut dengan gagasan pokok di awal? Karena idenya ada pada paragraf di awal. Maka dari itu gagasan pokoknya ada pada paragraf yang pertama dan kalimat selanjutnya itu hanya memperjelas dari paragraf tersebut. Nah, selanjutnya paragraf gagasan pokok di akhir atau indikatif, ada yang mau mencoba, boleh maju ke depan. Saya. Boleh maju. Saya, Bu. Apa itu? Gagasan pokok di akhir. Induktif. Menjawab. Aku pakai apa? Boleh dibaca dulu. Makan sayur dan buah setiap hari memberikan tubuh banyak vitamin. Makanan berprotein seperti telur dan ikan membantu pertumbuhan. Air putih menjaga tubuh tetap terhidrasi dan bertenaga. Karena itu makanan bergizi sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, di mana letak gagasan pokok di akhirnya? Ini. Iya, benar. Yeay. Iya, benar. Tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi itu tadi untuk contoh paragraf yang kedua itu paragraf gagasan pokok di akhir atau indikatif. Nah, jadi dari contoh yang dibacakan Amanda tadi, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat di akhir karena kalimat di akhir ini menentukan ide dari pokok yang ada di paragraf tersebut. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir itu paragraf gagasan pokok di awal dan di akhir atau campuran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, Ibu saja yang menjelaskan. Jadi dari paragraf itu olahraga teratur membantu tubuh menjadi bugar. Kegiatan seperti berlari, berenang, dan bersepeda dapat memperkuat otot dan meningkatkan pernapasan. Olahraga yang dilakukan secara rutin juga membuat tubuh lebih siap untuk beraktivitas. Oleh karena itu, olahraga teratur memang sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dari paragraf yang Ibu bacakan tadi, mana yang menjadi gagasan pokok di awal dan di akhirnya, ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Gagasan di awalnya itu ada pada kalimat di awal ini, paragraf awal. Karena ide pokok dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat di awal dan juga di akhir. Untuk kalimat tengah ini hanya kalimat pendukung saja yang memperjelas dari contoh kalimat tersebut. Nah, sampai di sini udah paham belum dari materi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah, Bu. Ya. Jadi kalau sudah pada paham, di sini Ibu akan membagikan 3 kelompok untuk mengerjakan soal yang diberikan. Nah, Ibu bagikan kelompok 1, 2, dan kelompok 3 ya. Berapa orang, Bu? 3 orang boleh maju nanti ya perwakilan kelompoknya. Dikerjakan ya, nanti kalau nggak ngerti boleh maju aja. Bisa hujan, banjir bisa. Aulia dulu, baru aku. Tahan aku. Kasih waktu 5 menit ya. Kalau sudah boleh maju ke depan. 3, 2.
pohon memiliki banyak manfaat bagi manusia. Awal paling terakhir. Oh ini ya jenis-jenis. Bu, udah ngerti Bu sini Bu. Ini yang begini ya Bu. Ini pokoknya satu Itu yang Iya, satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Udah Bu, makasih. Namanya tulis nggak Bu? Tulis aja. Yang udah, yang kelompoknya udah selesai boleh maju duluan. Ya boleh, kelompok kedua boleh maju. Satu orang boleh lagi nggak Bu? Boleh Bu. Dia sudah Bu. Boleh kan ya? Jangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dela. Saya Susia. Kami akan mempresentasikan soal dari ibu ini. Soal pertama itu menentukan ide pokok. Yang pertama itu adalah banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di musim hujan. Penyebab banjir bisa bermacam-macam seperti saluran air yang tersumbat, penebangan pohon liar, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat termasuk kerusakan rumah, terputusnya akses jalan dan gangguan kesehatan. Jadi ide pokoknya itu terletak di kalimat pertama, paragraf pertama, yaitu banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di musim hujan. Selanjutnya kalimat kedua itu belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. Dengan belajar sedikit demi sedikit setiap hari, siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu, belajar rutin juga mengurangi stres dan meningkatkan daya ingat. Ide pokoknya dari kalimat pertama, belajar secara teratur dan lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. Selanjutnya kalimat terakhir, paragraf terakhir. Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Pohon menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk bernapas. Selain itu, pohon juga membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir serta erosi. Maka dari itu, menjaga kelestarian pohon adalah kewajiban bersama. Ingat. Kalimat pertamanya, kalimat pokoknya ada di pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oke, baik bener ya. Ya. Ingat malam itu. Kelompok selanjutnya yang udah selesai boleh maju. Dari kawan tidak Novika? Tidak, saya cukup. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan yang menentukan ide pokok. Yang pertama, banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di musim hujan. Penyebab banjir bisa bermacam-macam seperti saluran air yang tersumbat, penebangan pohon liar, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat termasuk kerusakan rumah, terputusnya akses jalan, dan gangguan kesehatan. Jadi dapat kita ambil ide pokoknya yaitu pada paragraf pertama dan barisan pertama, yaitu banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di musim hujan. Baiklah, yang kedua itu belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. Dengan belajar sedikit kami sedikit setiap hari, siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu, belajar rutin juga mengurangi stres dan meningkatkan daya ingat. Dapat kita ide pokoknya dari paragraf pertama itu belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. Oke, benar ya anak-anak. Belum dong. Oh, belum ya. Pohon menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk bernapas. Selain itu, pohon juga membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir serta erosi.
Maka dari itu, menjaga kelestarian pohon adalah kewajiban bersama. Hidup pohon itu terdapat pada paragraf pertama, yaitu pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, dan paragraf terakhir, maka dari itu menjaga kelestarian pohon adalah kewajiban bersama. Oke, benar ya. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya kelompok terakhir baru maju. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Yang pertama yaitu banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di musim hujan. Penyebab banjir bisa bermacam-macam, seperti saluran air yang tersumbat, penebangan pohon liar, dan kebiasaan buang sampah sembarangan. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk kerusakan rumah, terputusnya akses jalan, dan gangguan kesehatan. Ide pokoknya yaitu banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di musim hujan. Yang kedua itu belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. Dengan belajar sedikit demi sedikit setiap hari, siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu, belajar itu juga mengurangi stres dan meningkatkan daya ingat. Nah, ide pokoknya itu belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Pohon menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk bernapas. Selain itu, pohon juga membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir serta erosi. Maka dari itu, menjaga kelestarian pohon adalah kewajiban bersama. Nah, ide pokoknya yaitu pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sudah? Sudah, Bu. Ya, benar nggak anak-anak? Nah, Baik, kalau diambil. terima kasih Bu. Nah, tadi kita sudah mengerjakan pekerjaan kelompok yang dibagikan tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang kita pelajarin tadi? Jika tidak, di sini Ibu akan simpulkan dari materi yang kita pelajari tadi, bahwasannya gagasan pokok itu adalah ide utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung berfungsi menjelaskan, memperjelas dan memperkuat gagasan pokok. Maaf ya. Keduanya saling melengkapi agar paragraf menjadi utuh dan mudah dipahami. Dengan memahami gagasan pokok dan pendukung, kita dapat membaca, menulis, dan menyusun paragraf dengan lebih jelas dan teratur sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dan juga dari materi yang kita pelajari tadi mengajak kita untuk menjaga kesehatan tubuh, bahwa kesehatan tubuh itu penting dilakukan dengan cara makanan bergizi, menjaga kebersihan, berolahraga, istirahat yang cukup, dan menjaga lingkungan agar tubuh tetap sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Berdoa.